Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karena kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Karangasem, yang terhormat Ibu RW Desa Karangasem, dan yang saya hormati semua warga Desa Karangasem dan teman-teman dari Karang Taruna dan juga Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya banggakan. Perkenankan, saya Erma sebagai moderator yang akan memandu acara kita di hari ini. Pagi ini kita akan melakukan kegiatan musyawarah masyarakat desa dengan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua sambutan, yang ketiga perkenalan, yang keempat penyampaian tujuan kegiatan, dan yang kelima, yang terakhir yaitu penutup. Mari kita mulai kegiatan di hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu perkenalan dari mahasiswa yang dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan ini. Untuk waktunya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mengadakan pengabdian masyarakat di Desa Karangasem. Tujuannya yaitu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan status kesehatannya. Acara selanjutnya yaitu survei. Tujuannya yaitu untuk mengetahui permasalahan yang ada di Desa Karangasem. Selanjutnya yaitu kita akan mencari dan memecahkan masalah yang terjadi. Acara yang terakhir yaitu evaluasi bersama masyarakat untuk mengikuti program yang kami jalankan. Selanjutnya memerlukan waktu 2 minggu. Pada hari Senin 19 Oktober akan dilakukan kegiatan MMD yang kedua untuk memaparkan hasil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mbak, di program tersebut kita harus ngapain ya, Mbak? Baik, saya izin menjawab. Nanti kami akan melakukan wawancara dan pembagian kuesioner kepada warga, Bu. Jadi, saya harap warga bisa diajak bekerja sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Karangasem, yang terhormat Ibu RW Karangasem, yang terhormat Kepala Puskesmas Karangasem, dan juga kader-kader di Dusun Karangasem. Juga yang saya sayangi seluruh warga desa Karangasem dan teman-teman dari Karang Taruna Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dengan keadaan sehat bisa hadir dalam acara di siang hari ini. Perkenalkan, saya Erma selaku pembawa acara mewakili teman-teman dari Unjani Yogyakarta. Perkenalkan, saya Erma selaku pembawa acara di siang hari ini dan juga mewakili teman-teman Unjani Yogyakarta yang sedang melakukan KKN di Dusun Karangasem. Acara MMD yang kedua ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis data dan penyusunan program yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, sambutan oleh Kepala Desa. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Puskesmas. Yang keempat, sambutan dari Ketua Karang Taruna. Yang kelima, pemaparan hasil analisa data. Dan yang keenam, penyusunan program. Serta yang ketujuh, penutup. Mari untuk itu kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh tokoh agama dan langsung dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Desa. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil adiyani wa
wa mursali ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua RW Desa Karangasem, Kepala Puskesmas Karangasem, dan Ibu Kader dari Desa Karangasem. Dan yang saya hormati seluruh warga Desa Karangasem dan adik-adik Karang Taruna Desa Karangasem dan adik-adik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya dan sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara dengan keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita akan membahas permasalahan kesehatan yang ditemukan oleh adik-adik dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Untuk itu kami mohon untuk seluruh warga Desa Karangasem dapat memberikan kontribusi yang baik dan adik-adik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua warga Desa Karangasem. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Desa untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Puskesmas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Kepala Desa Karangasem, yang terhormat seluruh warga Desa Karangasem, dan yang saya banggakan adik-adik dari Karang Taruna Desa Karangasem beserta adik-adik Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah datang dan apresiasi saya berikan untuk semua, khususnya kepada adik-adik Universitas Jenderal Ahmad Yani yang telah membantu kami dan warga Desa Karangasem ini untuk menemukan permasalahan kesehatan yang ada di Desa Karangasem. Saya harap nanti program yang dilakukan akan berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami dari adik-adik Universitas Jenderal Ahmad Yani dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Puskesmas untuk sambutannya. Kemudian saya persilakan Ketua Karang Taruna Dusun Karangasem untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman dari Karang Taruna. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Karangasem dan saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Karangasem, teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini mewakili teman-teman Karang Taruna untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang sudah membantu kami untuk mengetahui masalah kesehatan di desa kami ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga acara ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Ketua Karang Taruna. Saya mewakili teman-teman dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta juga berterima kasih karena telah membantu kami dalam acara ini. Baik, langsung saja. Selanjutnya untuk pemaparan hasil, saya persilakan kepada rekan saya mahasiswi Firda untuk melakukan pemaparan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Dusun, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, yang saya hormati peserta sekalian, yang saya banggakan teman-teman semua. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil pengkajian pada Dusun Karangasem yang sudah kami dapatkan. Baik, yaitu Dusun Karangasem terdiri atas 6 RT, di mana pergantian kepala dusun sebanyak 2-3 kali. Belum ada pemekaran di dusun ini. Usia warga paling tua yaitu berumur 100 tahun. Potensi usianya meliputi balita 4%, anak 10%, remaja 18%, dewasa 32%, usia pertengahan 20%, lansia 16%, kemudian persentase jenis kelamin laki-laki sebesar 51%,
perempuan 49%. Untuk persentase pendidikan tidak sekolah 23%, SD 24%, SLTP 11%, SLTA 30%, dan sarjana atau diplomanya 12%. Kemudian persentase pekerjaan, warga yang tidak atau belum bekerja sebanyak 29%, buruh 23%, karyawan swasta 7%, PNS 8%, pelajar 14%, lainnya 19%. Angka kejadian penyakit yang terdeteksi di Dusun Karangasem, persentase batuk pilek sebanyak 33%, asma 4%, TBC 4%, asam urat 7%, hipertensi 24%, diabetes mellitus 4%, gangguan jiwa 4%, dan lain-lainnya 8%. Terdapat juga ibu hamil di RT 1 berjumlah 4 orang, di RT 3 sebanyak 1 orang, dan RT 4 2 orang. Angka kematian pada tahun 2016 mencapai 0,9%. Masyarakat sudah sadar tentang pentingnya kesehatan. Ketika sakit, warga langsung memeriksakan ke puskesmas ataupun rumah sakit swasta. Di Dusun Karangasem terdapat 5 masjid, 1 gereja. Mayoritas masyarakat 90% percaya bahwa sakit dapat disembuhkan, yang berasal dari diri sendiri, misalnya pola hidup yang tidak sehat ataupun karena usia yang menyebabkan kemunduran fisik. Sebagian besar masyarakat 60% yang melakukan makan di rumah karena secara umum warga memiliki anggota keluarga yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, sehingga ada yang menyiapkan makanan. Sebanyak 30 masyarakat rutin berrekreasi dengan keluarga ke pantai terdekat. Sarana rekreasi berasal dari pribadi sendiri. Biasanya warga berrekreasi ke pantai dan waterpark Gabusan, soalnya dekat pada dusun tersebut. Di dusun ini terdapat tempat rekreasi berupa kolam renang dan pemancingan. Lingkungan Dusun Karangasem merupakan lingkungan yang aman, tidak rawan kecelakaan, penerangan lampu pada malam hari cukup baik. Terdapat 1 pasar di daerah Dusun Karangasem. Terdapat di sebelah selatan dusun, tempatnya di RT 4. Kondisi cuaca tidak bisa diprediksi, mengikuti musim, terkadang hujan, turun saat sore dan malam hari. Masyarakat menganggap penyakit merupakan cobaan dari Yang Maha Esa, sehingga masyarakat memperbanyak berdoa pada saat sakit. Jika penyakitnya semakin parah, baru mencari pertolongan ke layanan kesehatan. Kondisi lingkungan warga sebagian besar memiliki perkarangan ditanami pohon pisang, serta tempat pemeliharaan hewan ternak berupa sapi, kambing maupun ayam. Tipe rumah berupa rumah permanen dan semi permanen. Terdapat banyak lahan kosong yang hanya dimanfaatkan untuk menanam pohon pisang. Masing-masing RT di Dusun Karangasem mengadakan pertemuan rutin setiap sebulan sekali. Di dusun ini terdapat Karang Taruna yang mengadakan pertemuan setiap 2 minggu. Warga memiliki dana jimpitan yang dihitung setiap bulan. Pertemuan dilakukan baik di masjid maupun di rumah-rumah warga secara bergantian. Sebagian penduduk bekerja sebagai buruh sebesar 23%, kategori pekerja wira swasta atau tidak tetap. Kemudian akan dilanjut sama rekan saya, yaitu Hanafi. Baik, saya akan menambahkan, kemampuan menyediakan kebutuhan sehari-hari di Dusun Karangasem cukup. Secara umum, derajat perekonomian warga cukup baik. Pelayanan polisi ada ketika dibutuhkan. Kemudian untuk limbah rumah tangga dikelola sendiri setiap rumah. Di Dusun Karangasem tidak pernah terjadi kebakaran. Kebijakan pemerintah sudah ada yang dilaksanakan dan ada juga yang belum berjalan secara maksimal. Kebijakan yang ada di wilayah Dusun Karangasem adalah posyandu lansia dan balita yang dilakukan di bawah naungan Puskesmas Pandek 1. Selain itu, berdasarkan wawancara dari warga, terdapat kebijakan tentang pengolahan sampah. Akan tetapi, banyak warga yang belum sepakat. Sudah ada kegiatan lintas program, tetapi belum berjalan seperti pemberantasan sarang nyamuk, belum dilakukan rutin. Survei mawas diri dari Puskesmas sedang berjalan saat ini. Media yang digunakan oleh keluarga berupa televisi dan radio. Sebagian besar atau 70% masyarakat menggunakan handphone sebagai alat komunikasi.
Kemudian warga dusun Karangasem memiliki jadwal rutin untuk pengajian, arisan, maupun pertemuan lainnya setiap bulan. Tidak semua warga melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami sakit. Di dusun Karangasem terdapat TPA, TK, SD, dan SMP sebagai sarana pembelajaran anak-anak. Di sana juga tidak terdapat koran dinding atau perpustakaan. Pelayanan yang ada yaitu posyandu balita dan lansia. Posyandu lansia belum bisa dirasakan oleh semua lansia yang tinggal di dusun Karangasem. Waktu pelayanan posyandu balita pada tanggal 23 pada setiap bulannya. Pelayanan kesehatan diberikan oleh puskesmas dan dibantu oleh para kader. Semua warga Karangasem yang mempunyai balita. Pelayanan dilakukan secara rutin dan sudah diketahui oleh semua warga dusun Karangasem. Pelayanan diberikan pada pagi hari sampai dengan selesai. Kemudian dari data yang sudah didapat bisa dirumuskan masalah kesehatan komunitas, yaitu defisien kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak seluruhnya mengatasi masalah kesehatan, serta perilaku kesehatan cenderung berisiko dengan faktor risiko kurang pengetahuan. Dari rumusan masalah yang sudah kami dapat, maka kami memprioritaskan masalah yang berisiko dan merencanakan akan mengadakan pendidikan kesehatan di dusun Karangasem. Untuk waktu pelaksanaan, kami akan mengadakan di hari Minggu pada tanggal 25 Oktober tahun 2020, yang kemudian acara ini akan kami mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Balai Dusun Karangasem. Peserta dari pendidikan kesehatan ini adalah masyarakat di Dusun Karangasem. Isi dari pendidikan kesehatan tersebut meliputi pencegahan penyakit yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan Nikmatul, kemudian pengolahan limbah sampah yang akan disampaikan oleh Kader Lutfi, dan program peningkatan kesehatan yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan Nikmatul. Untuk evaluasi dari program yang telah kami buat, akan kami laksanakan pada hari berikutnya, yaitu pada hari Senin pada tanggal 26 Oktober tahun 2020, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Balai Dusun Karangasem. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan hasilnya. Karena sudah ada usulan dari Hanafi, boleh ditanggapi terlebih dahulu, silahkan untuk Kepala Desa. Saya setuju dengan usulan tersebut karena saya pikir bahwa warga saya itu butuh dan juga dibuktikan dengan temuan bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan. Nanti untuk tempat bisa menggunakan balai desa yang bisa memuat banyak warga, begitu? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tenaga kesehatan dari puskesmas dan kemudian dilanjutkan oleh tokoh agama, bagaimana tanggapannya? Setuju dengan usulannya, lebih baik diberikan pendidikan kesehatan karena di Dusun Karangasem juga membutuhkan pengetahuan yang lebih. Kami pun dari pihak puskesmas siap membantu. Baik, saya setuju dengan adanya program pendidikan kesehatan untuk warga dan masyarakat Dusun Karangasem. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Saya izin memberikan saran untuk Kepala Desa. Silahkan. Sebaiknya Kepala Desa memberitahukan warga-warganya kalau di dusun kita ini akan diadakan Penkes, agar warga-warga juga tahu dan akan mengikuti acara Penkes tersebut. Terima kasih atas sarannya, Bu. Baik, karena semua sudah setuju, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu untuk penanggung jawab pendidikan kesehatan agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Saya ingin mengusulkan kita bisa tunjuk Kader Lutfi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan kesehatan ini karena beliau masih muda dan aktif di masyarakat. Apakah Kader Lutfi bersedia? Dan apakah sudah paham tentang tugasnya? Saya bersedia. Jadi di sini tugas saya adalah mengkoordinir jalannya pendidikan kesehatan dan saya sebagai pemateri untuk pengolahan limbah. Baik, di sini kita sudah mempunyai rencana penanggung jawab, tempat dan tanggal serta waktu kegiatan. Demikianlah serangkaian acara kita yang telah kita lalui hari ini tanpa hambatan sehingga kita dapat memutuskan masalah komunitas beserta rencana yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian terhadap Bapak Ibu sekalian terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati.
dan juga untuk Bapak Ibu serta lapisan masyarakat saya ucapkan terima kasih. Kiranya kami mohon kerjasamanya agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang luar biasa sehingga kita dapat berjumpa kembali di tempat ini untuk melaksanakan musyawarah masyarakat desa yang ketiga, yang berfungsi untuk membahas hasil dan evaluasi dan juga rencana tindak lanjut yang telah kita laksanakan kemarin. Rangkaian acara hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan hasil evaluasi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara kita di hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, kita lanjut untuk hasil pemaparan dan evaluasi. Langsung saja kepada Hanafi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami telah melaksanakan pendidikan kesehatan, yaitu pencegahan penyakit, kemudian pengolahan limbah, dan peningkatan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini diikuti oleh 80 warga di 6 RT di Dusun Karangasem. Untuk dokumentasinya bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk hasil program kami, sebagian besar masyarakat sudah paham dan mengalami peningkatan tentang materi yang telah kami berikan. Untuk evaluasi di program pencegahan penyakit, yaitu untuk pemateri sudah menampilkan video pencegahan penyakit dan juga terdapat banner. Tetapi untuk kelemahannya itu tidak ada praktik langsung. Tapi tidak perlu khawatir karena di puskesmas sudah disediakan konseling. Tetapi di puskesmas juga ada keterbatasan untuk tenaga kesehatan. Untuk rencana tidak lanjut, itu perlu diadakan pendidikan kesehatan oleh kader secara perorangan yang disertai dengan praktik agar lebih paham. Kemudian untuk evaluasi pada program pengolahan limbah, itu pemateri sudah memberikan contoh pengolahan limbah dengan cara menampilkan video. Kemudian untuk kelemahannya itu videonya itu sayangnya berbahasa Inggris ya, walaupun sudah dijelaskan dengan bahasa Indonesia, tetapi masih sulit untuk dimengerti oleh warga. Tetapi disediakan juga konseling di puskesmas. Untuk rencana tidak lanjut, perlu diadakan pendidikan kesehatan oleh kader secara perorangan yang disertai dengan praktik. Untuk evaluasi program peningkatan kesehatan, itu sudah disediakan buku panduan pengecekan kesehatan berkala, yaitu 6 bulan sekali. Kemudian untuk kelemahannya itu ada beberapa masyarakat yang belum paham penggunaan buku. Nah, itu perlu ditinjau lagi atau perlu diberi pendidikan lagi. Kemudian untuk kelemahannya itu juga karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan. Tetapi tidak perlu khawatir karena di puskesmas itu sudah ada konseling. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, sekian musyawarah masyarakat desa di hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga program pendidikan kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sampai di penghujung acara, mari kita tutup acara dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh tokoh agama. Waktu saya persilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Terima kasih. Kami berharap semoga masyarakat di Dusun Karangasem ini selalu menjaga dan meningkatkan status kesehatannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.